not like some were scared to. As much as I love it, I just had to. Up my game, up my style. Up the stage, going wild. Making steps by the mile. Hate on me, I just smile. Mesinnya HR-V RS ini beda sama HR-V yang tipe-tipe bawahnya nih. Jadi yang banyak ribut-ribut waktu itu di Instagram, ada yang dihujat-hujat. Pokoknya memang ya HR-V yang biasanya powernya under banget ya. Waktu itu kita tes cuman sekitar 70-75 wheel horsepower. Jadi setengahnya daripada yang tipe turbo ini. Nah, tipe turbo ini bodinya sama persis, mesinnya beda, menggunakan 1500 turbo. Ini kalau kita lihat mesinnya kita udah kenal banget nih ya. Ini mesin yang sama yang dipakai sama si CR-V turbo, Civic turbo, Accord turbo. Nah, ini dipakai di mobil kecil HR-V, pasti tenaganya enak banget nih di jalannya karena bodinya enteng, tenaganya besar. Nah, kita tuning pakai Honda Flash Pro. Kenapa? Karena kita mau apa yang kita kerjain bener-bener presisi, dan yang mapping yang kita edit itu bener-bener apa yang kita mau edit gitu. Jadi kalau pakai software yang enggak, kadang yang dieditnya apa, yang berubahnya apa gitu. Kita mau ya ibaratnya tuning busnya berubah, timing, limiter gitu. Jadi memang agak lama ya waktu kemarin, dan juga kalau dengan Honda ini memang lebih mahal dibandingin software biasa karena kita harus bayar license-nya per mobil ya. Dan kalau mau yang lebih pro lagi bisa upgrade-nya itu pakai yang Honda Flash Pro, beli alatnya sendiri. Tapi kalau buat kalian yang ada di Jakarta, kita saranin langsung ke kita aja, kita yang nge-flashin, kita yang tuningin langsung di atas dyno biar semuanya jelas hasilnya before after-nya kelihatan. Nah, yang namanya Flash Pro itu jadi artinya kita lakukan flashnya itu langsung ke ECU standar ya. Jadi kita menggunakan ECU standar untuk kita kalibrasinya. Cuman kelebihannya dengan Flash Pro adalah setelah kita lakukan refresh pertama, nanti kita bisa yang namanya live tuning. Jadi kita bisa langsung edit di komputer, di enter, nah itu langsung berubah. Jadi waktu gue tuningnya jauh lebih cepat, lebih presisi juga. Dan setelah udah selesai, nanti kita tinggal refresh sekali lagi untuk confirm apa yang kita rubah terakhirnya. Nah, jadi karena yang biasanya kan kalau refresh itu sistemnya rubah dikit, refresh, nunggu dulu. Nah, itu bakal lama banget tuh. Nah, tapi dengan software ini udah di patch, plus udah gitu ada fitur juga yang namanya dual mode ya. Jadi ketika di eco mode sama di sport mode, nah itu performance-nya itu akan berbeda gitu. Jadi ketika kita nggak mau performance tinggi, masukin eco, powernya turun lagi. Nah, begitu di sport, tenaganya keluar udah kayak di tuning. Akhirnya udah selesai kita custom tune si HR-V RS ini dengan Hondata ya, jadi kurang lebih tadi 1 jam. Nah, jadi dari Hondata biasa kalau kita beli Hondata udah ada preset data dari mereka, atau stage 1, stage 2, dan itu bukan custom tune ya, jadi ibaratnya OTS map kita bilangnya, yang udah dibikin sama mereka tapi masih belum perfect lah ibaratnya. Nah, tapi yang kali ini HR-V, mereka nggak ada mobil HR-V di Amerika. Jadi waktu kita buka tadi yang dikasih cuman data standarnya mobil aja. Dari situ gue harus bikin kalibrasi sendiri. Nah, kita custom tune dengan kita punya pengalaman lah ya. Jadi kita bikin mapping stage 1 dulu nih, karena mobil ini full standar, downpipe semuanya full stock, dan di sini tadi masih menggunakan oktan Pertalite ya. Jadi gue juga pikir tadi 92, ternyata orang bilang ini diisi Pertalite kemarin. Makanya tadi gue perhatiin loh, kok ada rada kayak gejala-gejala menggelitik, tapi akhirnya tadi kita tambahin lagi, kita campur dengan oktan 98 biar agak naik dikit, mungkin jatuh-jatuhnya kayak oktan 92 lah sekarang kita bilang. Nah, jadi mapping stage 1 aman ini, busnya juga kita masih main rendah ya, busnya cuma sekitar 1,1 sampai 1,2 bar, dan kita tidak maksain sama sekali. Bener-bener ini buat yang mau pakai daily, bukan buat performance maksimum. Tapi di sini udah dapat performance bagus, yuk kita lihat hasilnya. Nah, di sini gue bisa ngelihat banyak data ya, yang tadi kita tes dyno. Di sini namanya data logger dari Hondata. Ini yang kita kombinasi dengan data log yang kita lihat di dyno. Nah, di sini kita bisa lihat nih macam-macam nih, air fuel ratio, boost turbo, RPM, segala macam. Jadi ada banyak sekali data yang sangat berguna, sampai transmisi CVT-nya pun di sini kita bisa baca nih untuk ngelihat tuh setelah di run berapa kali temperatur udah mulai naik ke 96 derajat. Nah, yang artinya nanti ke depannya perlu CVT cooler. Nah, hasilnya kita lihat sekarang yang warna merah ini adalah full standar ya, HR-V dengan benar-benar standar. Tadi kita ganti filternya menggunakan air filter replacement.
ada naik 2 wheel horsepower, dan setelah kita custom tune stage 1 kita dengan Octane 92 dapat power sampai 150,6. Jadi naik sekitar 10% on wheel. Dan torque-nya ini kita bisa lihat ya, power dan torque dapatnya semua linear dari RPM bawah. Nah, jadi menariknya dari sini kita bisa lihat nih contohnya yang tadinya power peak-nya 131 di RPM 6300, sekarang 131, dapatnya di RPM 4,5. Nah, jadi kita dapat power jauh lebih awal. Terus torsinya juga sama nih, yang puncaknya tadi di 4,5 195, karena kita dapat 195 itu di RPM kisaran 2400. Jadi sangat-sangat jauh ya, beda 2000 RPM tuh di jalan sangat berasa banget. Jadi kalau kita mau irit, pastinya sekarang tinggal pakai RPM lebih rendah untuk dapat tenaga yang sama kayak dulu gitu. Kalau di betot-betot RPM tinggi ya pasti jadi boros juga. Terus on engine-nya standarnya bawaannya yang kecatat itu di sini sekitar 190 HP. Sekarang kita capai sampai 218,3. Nah, jadi lumayan lah, udah hampir 220 horsepower on engine. Dan gue yakin mesin ini kita push sampai 240, 250 juga bisa, karena mesinnya sama Civic turbo. Cuman balik lagi CVT kita nggak mau terlalu resiko, nanti jadinya jebol ke gearbox segala macam, udah nggak fun lagi punya mobil, udah rusak ya. Nah, jadi HR-V Turbo 2023, 22-23 sekarang kita udah bisa tune. Honda Flash Pro yang mau custom tune langsung bisa mampir ke sini. Oke, thank you buat yang udah nonton, semoga membantu. Buat kalian yang punya HR-V langsung aja bawa ke sini. See you in the next video. Bye bye.